Siap. Shalom semua. Shalom, shalom. Jadi saya diminta oleh Bapak Kapten, ke Bapak Ketua, Bapak James untuk sharing sedikit di sore hari ini. Haleluya. Ya, jadi yang hari ini sebenarnya saya mau sharing itu soal pertobatan, soal pertobatan. Ya, jadi minggu ini salah satu minggu yang apa namanya, di mana saya betul-betul apa namanya mengalami pertobatan. Jadi ya, yang seperti kita tahu semua. Tunggu, nah, tunggu, nah, tunggu, 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 tunggu. Ya, sorry, sorry. Jadi yang seperti kita tahu semua pertobatan kan itu artinya kalau saya jujur pemikiranku dulu pertobatan itu misalnya kayak waktu kita baru dibaptis, selesai dibaptis itu kayak oke, saya sudah hidup bertobat, artinya saya sudah tinggalkan masa laluku, itu pertobatan dalam pemikiranku yang dulu. Jadi saya pikir dulu pertobatan itu hanya dilakukan saat setelah dibaptis, tapi saya yakin kayaknya kita semua sudah tahu Bideta, kalau pertobatan itu adalah proses yang seharusnya dilakukan setiap hari tuh. Jadi pertobatan itu bukan hanya tapi setiap hari begitu ya. Setiap hari harus kita alami pertobatan karena kita kan cuma manusia toh. Kita manusia jadi pasti ya bukan berarti kita harus bikin dosa tapi pasti ada dosa yang kita lakukan dan jadi itu harus jadi makanya pertobatan itu seharusnya dilakukan setiap hari. Nah, di sini sebenarnya saya mau kasih tahu apa hal-hal yang harus diperhatikan dalam hal mengikuti Kristus, hal-hal yang harus diperhatikan waktu kita memutuskan untuk bertobat dalam pertobatan. Nah, jadi saya tuh ada download aplikasi. Sebenarnya Pak Pichen ini yang suruh ya. Waktu itu jadi dalam aplikasinya itu YouVersion, Alkitab YouVersion. Jadi dia setiap hari itu dia kasih kita ayat, dia setiap hari kasih kita ayat-ayat yang menurutku ya cocok cocok lah untuk saya setiap harinya. Nah, terus salah satunya itu ada saya dapat di Yoel 2 ayat 12. Kemana? Di Yoel 2 ayat 12 itu dibilang begini. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Sekali lagi, tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Jadi Luar waktu biasa. saya, ya luar biasa, betul itu Kapten, luar biasa. Jadi waktu saya baca ini, tiba-tiba kayak Roh Kudus kasih gambaran begitu ya. Hal-hal apa yang harus diperhatikan waktu kita bertobat, mengalami pertobatan, waktu kita memutuskan untuk kembali ke Tuhan Yesus. Itu yang pertama itu berbalik, kata berbalik. Berbaliklah kepadaku. Di situ dibilang tuh demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku. Kata balik ini kan posisi tuh, posisi. Jadi sebenarnya kita kita lagi misalnya kita di sini tapi kita memutuskan untuk balik ke sebelah kanan misalnya tuh. Jadi saya lagi menghadap kiri sekarang tapi saya memutuskan untuk balik ke sebelah kanan. Jadi waktu saya memutuskan untuk balik ke sebelah kanan, kalau bahasanya Pak Presiden, itu kayak kita 180 derajat pindah. Jadi betul-betul pindah. Jadi sebenarnya waktu kita berbalik, tujuannya kita pertama berubah. Waktu kita berbalik, yang pertama tujuannya kita berubah, arah hidupnya kita berubah, pandangannya kita berubah, semua semua berubah waktu kita memutuskan untuk berbalik. Nah, dalam berbalik itu artinya ada keputusan yang diambil, keputusan besar yang diambil. Dalam berbalik itu misalnya kalian tidak mungkin kayak misalnya kayak lagi jalan tuh terus kayak muka balik deh kayak tidak tanpa ada tujuan yang jelas gitu ya. Kenapa aku mau balik? Jadi pasti waktu kalian mau berbalik ada keputusan yang besar untuk diambil. Nah, jadi menurutku waktu kita memutuskan untuk berbalik kepada Kristus dari kehidupannya kita yang misalnya penuh daging toh, yang betul-betul mengikuti hawa nafsu, artinya sebenarnya tuh yang dorong kita bukan cuma dirinya kita sendiri, tapi perlu Tuhan Yesus juga yang dorong kita untuk berbalik. Karena karena itu keputusan yang besar ya kita mau tinggalkan sesuatu yang kita hidupi selama ini untuk berbalik ke kehidupan yang baru. Jadi itu pasti susah kalau misalnya cuma dirinya kita yang pikirkan. Jadi pasti selain kita yang memutuskan, ada juga tangan Tuhan yang turut campur dalam hal keputusan berbaliknya kita. Jadi itu yang pertama saya pikir itu soal berbalik. Terus yang harus diwaspadai saat kita berbalik itu kata seandainya atau kata kalau misalnya. Jadi misalnya tuh kalian lagi berbalik ini, misalnya lurus kalian memutuskan untuk balik ke kanan, balik ke kanan. Atau pokoknya dari dalam simpul rohani itu
misalnya kita sudah memutuskan untuk berbalik kepada Kristus tuh dari kehidupannya kita yang mengikuti hawa nafsu. Jadi lagi sementara jalan ini ke arah yang benar karena kita sudah berbalik. Tapi tiba-tiba ada kata begini. Aduh, seandainya kalau misalnya saya tadi kembali saja ke arah yang tadi, pasti saya semakin mudah sukses. Jadi akan ada banyak hal-hal yang memang kelihatannya menyenangkan di dunia, kelihatan hal-hal yang kelihatannya baik. Jadi bakalan banyak kayak, aduh, kalau misalnya saya lewat jalan ini, kalau misalnya saya ke jalan ini, pasti tambah susah ini saya untuk sukses, pasti tambah susah saya untuk dapatkan kebahagiaan, pasti. Jadi jadi yang paling penting tuh waktu kita berbalik itu sebenarnya tujuan awal di daerah pertamanya kita. Jadi kan pas-pas kita di tunggu maafkan saya sangat pas-pas kita di posisi ini kan ada tujuannya kita tuh. Pas-pas kita di posisi sebelum berbalik kan ada tujuan awalnya kita tuh. Tapi pas-pas kita balik ke sebelah kanan, balik ke Kristus, tujuannya kita yang sebelumnya itu pasti berubah tuh. Itu pasti berubah. Tapi ingatan akan tujuan yang sebelumnya itu masih ada pasti menghantui kita. Jadi masih ada pasti akan terus kayak dia kayak akan terus panas-panasi kita lah. Nah, itu yang sebenarnya harus diwaspadai kata soal tujuan awalnya kita. Jadi harus waspadai kata seandainya dan kalau misalnya. Itu yang pertama, berbalik. Nah, terus yang kedua itu dibilang dengan berpuasa. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu dan dengan berpuasa. Sebenarnya saya waktu ini saya agak bingung soalnya saya belum pernah puasa. Bukan enggak pernah berpuasa. Saya pernah puasa. Maksudku ada sama sekali itu namanya berpuasa. Saya jujur memang ini, aduh, kayak itu misalnya bersyukur juga. Jadi waktu saya dikasih kata ini berpuasa, saya kayak, aduh Tuhan, saya berpuasa juga enggak pernah berpuasa full. Saya cuma pernah berpuasa yang oke, enggak boleh makan dari jam 11 sampai 6 sore, terus habis itu jam 7 boleh makan. Tapi masih bisa minum air putih. Jadi saya berpuasanya yang masih level kayak begitu jadi beritanya. Jadi saya kayak, aduh, saya berpuasa saya masih belum tahu Tuhan. Saya berpuasa ini saya masih belum tahu. Jadi dalam kata berpuasa ini Pak Ceko tahu membantu saya untuk bilang untuk lihat ternyata berpuasa itu kita jernih melihat mana yang kehendak Tuhan sama mana yang bukan. Waktu kita berpuasa kita jernih lihat yang mana itu kehendaknya Tuhan Yesus sama yang mana yang bukan. Jadi itu yang Pak Ceko bilang kemarin waktu saya minta Bapak bagaimana ini. Terus jadi saya bilang, oh ya Tawadi, waktu kita berpuasa juga itu kan uh, menahan nafsu tuh. Jadi sebenarnya waktu kita dalam masa pertobatan itu pertama da, waktu kita dalam masa pertobatan hal-hal yang harus diperhatikan selama masa pertobatan itu ya kita harus belajar memang tahan nafsu dan kita harus lihat memang yang mana kehendaknya Tuhan. Harus jernih pikirannya kita untuk lihat yang mana kehendaknya Tuhan, yang mana yang bukan. Nah, itu di saya kalau puasa. Puasa pendek saja. Soalnya saya tidak terlalu kalau puasa. Terus di berpuasa itu juga ternyata tuh bukan cuma itu. Ternyata di ini ayat kemarin saya dikasih Yesaya 58 ayat 6. Ternyata ada manfaat lain dari berpuasa tahu. Yesaya 58 ayat 6. Dibilang begini. Bukan, berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Wah, jadi ternyata berpuasa itu tali-tali kuk itu beban. Jadi ternyata berpuasa itu pertama juga melepaskan beban dan yang kedua kita juga sedang membantu untuk memerdekakan orang yang teraniaya. Tapi kita bukan bantu secara fisik, tapi kita bantu dalam peperangan rohnya kita karena kita sedang berpuasa. Jadi ternyata itu loh. Jadi ternyata berpuasa itu bukan manfaatnya hanya untuk dirinya kita sendiri, tapi untuk orang-orang lain juga kita bantu mereka untuk diberdekakan. Ternyata itu berpuasa. Jadi kemarin saya dikasih ingat sama Pak Pican soal dalam hal membantu itu soal Hana, ya Hana yang mamanya Samuel. Jadi yang dia berdoa begitu dia tunggu nah. Ya oke. Yang dia berdoa begitu yang di Roma 8 ayat 26 yang Roh Kudus bantu dia untuk mending saya buka ayatnya di Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa.
tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ini kisah favoritnya Pak Pican. Kalau khotbah ini pasti, ini pasti, ini pasti. Jadi yang saya pas-pas Pak Pican kasih tahu ini, langsung saya kayak memang lihat. Jadi pas-pas kita berpuasa tuh, kita kan sebenarnya lagi dalam roh itu tuh, kita lagi fokus dalam alam alam rohnya kita. Jadi dalam dalam membantu memerdekakan orang-orang juga, dalam bantu juga memerdekakan dirinya kita sendiri. Ada Roh Kudus yang bantu kita untuk ucapkan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ya, pokoknya begitulah. Ya. Yang ketiga itu selain selain berbalik, habis itu ada dengan tangisan. Tangisan. Nah, sebenarnya dari semuanya saya paling suka ini dengan kata tangisan. Eh, apa yang membuat kita menangis sebenarnya? Apa yang membuat sehingga reaksi menangis itu keluar keluar dari dalam dirinya kita? Ya kan ada menangis bahagia. Kalau misalnya kayak ada mama-mama, anaknya baru lahir pasti menangis bahagia itu, oh anakku baru lahir, atau menangis karena karena juara satu lomba, aduh Tuhan, puji Tuhan, akhirnya itu menangis bahagia. Tapi maksudnya ini apa yang membuat tangisan yang bukan menangis bahagia? Jadi pas-pas saya pikir-pikir, eh, saya langsung teringat nih pas-pas saya expector itu yang tadi saya bilang saya menangis karena saya tidak mampu. Jadi tangisan itu keluar waktu kita sadar kalau saya tidak mampu nih Tuhan. Tangisan itu keluar, reaksi tangisan itu keluar dari dalam dirinya kita waktu kita sadar, oke saya tidak mampu nih Tuhan Yesus. Kita sudah tidak tahan, itu tangisan, itu saat tangisan keluar. Jadi sebenarnya waktu kita berbalik kepada Kristus tuh, waktu kita dalam masa pertobatannya kita, seharusnya itu ada kesadaran begitu ya, kalau misalnya Tuhan Yesus saya tidak mampu, Tuhan Yesus saya tidak mampu, tapi karena kita bertobat, karena kita dalam hal berbalik kepada Kristus, kita harus tahu yang mampukan kita itu cuma Tuhan Yesus. Jadi seharusnya prinsip tangisan, pola pikir tangisan ini seharusnya ada di setiap hari, dalam setiap hari begitu ya. Seharusnya kita pikir setiap hari kayak, Tuhan Yesus saya tidak bakalan mampu, tapi saya tahu Kau bisa mampukan saya bisa, tapi saya tahu saya mampu karena Engkau begitu ya. Jadi tadi saya pikir kayak, oh jadi eh, tadi kemarin saya pikir kayak pola pikir tangisan seharusnya itu hidup setiap hari dalam dalam pikirannya kita begitu ya. Saya tidak mampu, tapi saya tahu saya dimampukan dalam Kristus. Jadi saya mampu, bukan karena kekuatanku sendiri, tapi karena pribadi Kristus. Itu tujuan dari pertobatan. Jadi itu yang saya dari tangisan. Oke, habis tangisan itu ada terakhir, dan dengan mengadu. Ya, dan dengan mengadu. Saya tidak tahu pertama apa itu mengadu. Jadi saya cari lagi, saya kayak pindah, kayak cari dalam versi firman Allah yang hidup kah, dalam versi yang terus ada kata meratap. Saya tambah tidak tahu apa itu meratap. Jadi saya kayak apa? Bagaimana pengertian aslinya mengadu? Terus ada lagi meratap. Jadi ternyata yang saya dapat, saya buka di Google, dibilang beda, kayak mengeluh, mengeluh, menceritakan kesedihan. Nah, tiba-tiba Pak Pichen bilang kemarin singkatnya langsung saya curhat. Oke. Ternyata mengadu itu curhat. Ya, saya baru oh ini curhat, curhat, curhat. Ah, jadi tunggu mana? Jadi sebenarnya waktu apa namanya? Tadi saya salah ya guys. Saya salah, ternyata kisahnya Hana itu bukan, kisahnya tadi Hana itu bukan di hal puasa, tapi ternyata kisahnya Hana itu berhubungan dengan kisah mengadu. Maafkan saya lupa. Jadi itu Mi dalam hal mengeluh. Ya maksudku dalam hal mengeluh itu bagaimana di, kalau misalnya kita memutuskan untuk bertobat tuh, salah satu yang kita tindakan yang kita lakukan itu dengan mulai bercerita ke Tuhan Yesus, mulai dengan curhat ke Tuhan Yesus, itu salah satu tindakan yang harus kita ambil setelah kita memutuskan untuk kembali berbalik kepada Kristus. Ya dengan curhat, minta memang dengan cerita, cerita bilang Tuhan hari ini saya begini, hari ini saya begini, curhat dengan kata-kata. Nah, kemarin itu, nah ini yang seharusnya tadi saya bilang, tapi saya salah. Kemarin itu, Pak Pichen langsung ingatkan saya soal kisahnya Hana. Jadi salah tadi, nah guys, Hana itu bukan di berpuasa. Tadi saya blank. Hana itu kisahnya di sini, di Mengadu. Jadi langsung Pak Pichen bilang nih, jadi ini sebenarnya saya nasihat ya Pak Pichen, nah, curhat dengan kata-kata itu, eh, ya standar lah.
hal yang standar untuk dilakukan, curhat dengan Tuhan Yesus dengan kata-kata kayak, ya Tuhan saya begini, hari ini saya begini, kenapa kak bosku begini, kenapa kak saya punya kakak begini Tuhan, kayak pekerjaanku kenapa begini, saya punya PR juga kenapa begini Tuhan Yesus guruku. Nah itu curhat dengan kata-kata begitu ya. Tapi dalam halnya Hana, kemarin dibilang, itu di Roma 8 ayat 26 dibilang begini, eh, kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita. Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan yang tidak terucapkan. Jadi curhat dengan kata-kata adalah hal yang standar, tapi waktu Roh Kudus bantu kita untuk ungkapkan apa yang kita tidak bisa bilang ke Tuhan, itu salah satu level yang lebih tinggi lagi, level yang wah, itu sudah level yang luar biasa dan Hana mengalami itu begitu ya. Jadi sebenarnya memang kita kan tahu tuh Roh Kudus itu yang seperti selalu dibilang Roh Kudus yang mengajarkan segala sesuatu. Tapi dalam hal berdoa pasti juga kayak, oke ini saya punya pribadi, saya sendiri jadi oke saya berdoa dalam pribadiku sendiri begitu ya. Tapi ini Roh Kudus yang bantu juga. Jadi Roh Kudus bantu kita berdoa. Jadi menurutku waktu saya dengar itu kemarin saya kayak tercengang-cengang kayak, ih, ya tahu Adi, betul itu sudah level yang berbeda begitu ya, waktu Roh Kudus kita untuk ucapkan sesuatu yang kita bahkan tidak tahu mengucapkan apa, tapi dia bantu kita untuk berdoa juga ke Tuhan Yesus. Nah, itu dalam hal mengadu. Nah, jadi itu sebenarnya berbalik, berbalik, berpuasa, menangis, dan mengadu. Nah, sekarang saya mau cerita pengalamanku waktu saya bertobat nih. Sebenarnya minggu ini saya mengalami pertobatan yang anu juga. Nah, waktu saya bertobat, waktu saya memutuskan untuk berbalik, akhirnya saya paham soal konsep berbalik. Eh, Tiba-tiba itu Tuhan Yesus langsung, ini mungkin di luar konteks, ini mungkin di luar konteks, tapi saya bilang saat ini kayak semacam cerita minggu ini yang saya lupa bilang. Tiba-tiba waktu saya berdoa-berdoa begitu ya, langsung Tuhan Yesus langsung kayak bilang begitu ya, selamat datang anak, welcome back, kid." Eh, terus langsung teringat dengan namanya kita, warriors, soldier, tentara. Terus dibilang lagi, selamat datang tentara yang sempat hilang. Itu saya langsung dibilang begini, I will lead you. Langsung dia bilang, saya bakalan tuntun kau kembali. Dia selalu tuntun saya, tapi dia akan selalu tuntun saya. Jadi waktu saya dengar itu tuh kayak, deh, saya selalu hilang berapa kali, saya selalu hilang pokoknya banyak kali begitu ya, mungkin udah terhitung, tapi Tuhan Yesus dengan senang hati masih terima saya kembali begitu ya. Masih terima saya seperti yang Kay pernah sharing yang soal kisah anak hilang begitu ya. Bapaknya masih terima dia dengan senang hati begitu ya. Jadi saya kayak dia tahu ya, jadi selain reputasiku sebagai anak, ingat kita juga adalah tentara Kristus, kita juga laskar Kristus ya. Jadi kita bukan hanya sebagai anak, kita juga tentara yang artinya ada peperangan yang kita alami begitu ya. Tentara kan tugasnya berperang juga tuh, Ces. Jadi ada peperangan yang kita alami, tapi bukan peperangan secara fisik, tapi peperangan roh. Jadi itu yang harus kita lawan dalam hidupnya kita. Jadi ya ending mungkin waktu itu saya tiba-tiba Tuhan Yesus kasih tahu saya waktu saya di kamar, waktu saya merenung, ya apa yang membuat kita spesial, apa yang membuat kita kudus, apa yang membuat kita eksklusif itu mungkin karena ini soalnya dia oh my God, tapi biar saya bilang saja uh, because we're chosen by the chosen one, karena kita terpilih oleh yang terpilih. Jadi ya selamat bertobat, selamat mengalami pertobatan itu setiap hari, selamat berjuang sebagai seorang anak dan sebagai laskar Kristus. Dan setiap kayak kata-katanya Om Nyong, stay connected selalu. Terima kasih, terima kasih. Silakan kepada Kapten.